Ya, selamat bergabung di Tandang, tanya jawab tentang satu agenda bertandang ke rumah kawan, ke tempat kawan gitu ya. Di sesi pertama ini kita mengambil tajuk ruang-ruang literasi gitu ya, perpustakaan-perpustakaan, toko-toko buku yang ada di sekitar kita. Pada hari ini kita berkesempatan mampir ke Berdikari Book, perpustakaan toko buku yang dikomandoi oleh Kamerat saya sebutnya ya, karena merah gitu kan. Dana Gumilar, beliau adalah pemilik dan juga orang yang sangat militan merawat. Walaupun topinya sekarang NB. Iya, sebelumnya topinya selalu bintang ya Pak ya. Selalu bintang hijau kan gitu ya. Rebranding. Iya, topi ini ya, topinya mau ya Pak ya. Iya. Topinya mau. Yang sangat kiri sekali gitu ya. Nah, kita tandang ke Berdikari yang selain toko buku ada perpustakaan dan juga kedai kopi. Jadi teman-teman kalau mampir ke sini, singgah ke sini, selain membaca buku, membeli buku, juga bisa memesan kopi. Menunya sangat revolusioner sekali, ada menu Fidel Castro dan lain sebagainya. Teman-teman bisa mampir gitu ya. Terima kasih Mas Dana sudah berkenan. Siap. Untuk ngobrol-ngobrol gitu ya. Gimana sih Mas ceritanya Berdikari muncul gitu ya? Saya baca Berdikari itu bukan singkatan seperti yang dibilang sama Soekarno gitu ya, berdiri di atas kaki sendiri. Iya. Tapi kalau nggak salah itu berdiri di atas kasur sendiri. Gimana itu Mas ceritanya kok bisa muncul Berdikari? Iya betul itu. Berdiri di kasur sendiri. Karena awalnya kan kami kan membangunkan dari kos-kosan. Oh, oke. Ya jadi karena saking kos-kosannya udah nggak muat ya, setiap hal yang kami lakukan, setiap operasi yang kami lakukan ya di atas kasur. Di atas kasur sampai kasurnya udah nggak muat lagi. Ya itulah cikal bakalnya Berdikari. Ya biar lebih mirip-mirip juga sama Soekarno sih sebenarnya. Cuman karena tinggalnya di Jogja lebih santai ya toh. Jadi jadinya berdiri di kasur sendiri. Berarti gitu. Berarti Mas, the real kaum rebahan bergerak itu ya. Kaum rebahan. Rebahan loh soalnya. Kaum rebahan. Ya gitu. Kok bisa Mas memilih jualan buku, padahal kan saya lihat Mas Dana ini kan latar belakangnya kan sepertinya pertanian ya? Ya. Kampus pertanian gitu ya? Betul. Sebenarnya karena biasanya kalau ditanya kenapa jualan buku, karena kemudian backgroundnya dilihat dari pertanian kan itu kan kuliah saya. Oke, iya. Dan Wapres kita kan sudah membuktikan kalau background kan tidak berpengaruh kan. Untuk jadi Wapres kan, jadi background itu seharusnya nggak perlu ditanyakan. Tapi begini, kenapa kemudian jualan buku ya biasa karena merantau di Jogja dan ya biasalah seperti mahasiswa-mahasiswa yang lain butuh pendanaan untuk keseharian, jadi ya mulailah berbisnis ala anak kos. Nah kebetulan yang kok kayaknya yang nyantol di buku nih. Ya sudah terus kami lanjut untuk nyeriusin buku. Karena sebelumnya udah ada saya sudah melakukan beberapa hal nyoba bisnis ini itu, tapi nyatanya di buku cukup menarik. Dan di buku pun sebenarnya kami kan terutama saya kan nggak langsung jualan. Waktu itu di Facebook, aktifnya di Facebook kan mengulas. Dulu aku sering ngulas buku sederhana gitu, buku-buku yang setelah saya baca, saya posting, diulas ataupun ya sekadar pamer buku baru gitu. Dan kebetulan saya juga cukup aktif di organisasi.
ya Gerakan mahasiswa ini ya. betul. Ya sedikit banyak lingkaran nasionalnya cukup membantu. Yaitu teman-teman di nasionalnya itu yang awalnya nitip. Iya, iya. Awalnya nitip, beliin juga dong, beliin. Ya sudah saya beliin. Yang nggak ngambil ini, nggak ngambil margin. Saat Nggak itu ngambil ya. margin karena cuma nitip kan. Wah ini lumayan juga nih kalau ngambil sedikit margin dari sini. Nah ya mulailah dari situ nyoba peruntungan di buku. Singkatnya begitu. Ya, kan kalau di benak orang-orang termasuk saya itu kan berdikari itu selalu identik dengan buku-buku filsafat, buku-buku teori sosial gitu ya, Marxisme gitu ya. Nah itu apakah ada momen kunci yang memulai kemudian apakah memang pertama kali yang dijual itu adalah buku-buku itu atau memang karena ketertarikan awal Bung Dana itu di sana gitu? Betul. Memang karena dulu saya jualan buku itu berdasarkan referensi pribadi saya. Oke. Dan kebetulan karena saya juga aktif di organisasi dan di organisasi juga cukup familiar dengan bacaan-bacaan atau buku-buku yang awal ku jual. Jadi ya itulah yang saya jual. Dulu prinsipnya kalau nggak laku ya saya baca sendiri gitu, kayak jualan kerupuk gitu karena ya memang itu bacaan sehari-hari. Jadi ya kayak buku-buku Marxisme itu jelas, sosial politik, sejarah pun ya spesifik soal 65, soal 48 dan seterusnya Soeharto dan lain sebagainya. Ya cuman buku-buku itu. Waktu itu malah belum jual seperti buku novel atau sastra, puisi gitu malah belum jualan. Dan karena saya kan nggak saya nggak dilahirkan atau besar dari keluarga yang punya tradisi baca ya. Oke. Jadi pertemuan awal membaca itu ya buku-buku itu. Makanya yang dijual ya buku-buku itu. Yang kemudian nggak sedikit juga yang kemudian melabeli buku kiri. Wah ini toko buku kiri dan seterusnya. Makanya ya cukup inilah di awal perjalanan cukup ternyata masyarakat Indonesia pada umumnya masih belum lepas dari memori kolektif ya. Jadi masih sedikit sensitif. Tapi ya itulah yang merah-merah gitu. Kan tadi sempat diceritain kalau memulainya dari Just Tip ya Mas ya di Facebook gitu kan. Nah, berarti modal awalnya itu malah dari orang lain ya kan, titip tupoke ngono. Betul. Terus kemudian berkembang sedikit demi sedikit gitu. Tantangannya apa Mas memulai dari nol gitu ya? Ini berarti awal pertama kali berdikari itu justru modalnya berapa sih Mas? Modalnya dari uang saku. Modalnya dari uang saku, terus dari uang printer, terus dari uang kamera, terus dari uang SPP. Iya, iya. Diputer gesek yo, diputer gesek ya. Ayo, itulah yang dipakai langsung. Geri tenan. Langsung dipakai buat ini ya, buat kulakan. Tapi yang cukup terasa emang di uang saku ya karena uang sakunya malah sebagian besar malah larinya ke buku ya ketimbang buat jajan. Makanya saya nggak pernah main ke mana-mana. Sekalipun udah lama banget di Jogja, tapi nggak pernah main kayak ya biasa kan kalau anak baru tinggal di Jogja kan, wah naik gunung, candi-candi atau pantai-pantai gitu. Nggak pernah, makanya uang sakunya larinya ke buku. Ya modalnya ya dari situ. Ya selain modal itu juga saya cukup punya modal pergaulan di organisasi itu, yaitu tadi yang memulai cikal bakalnya dari Just Tip itu ya. Teman-teman Gorontalo kan susah nyari buku di sana. Bahkan teman-teman Jakarta juga waktu itu kan juga kesannya kan juga masih susah ya. Teman-teman Makassar, Medan itu kan susah. Ya itu teman-teman itu yang kemudian pada nitip untuk suruh beliin. Ya dari situ mulai
rintis pelan-pelan kulakan, dapat kiriman SPP ya udah ke buku buat kulakan. Ya begitu seterusnya. Gitu. Kalau yang di sini Mas, ini sudah tempat keberapa? Kalau tadi ceritakan dari atas kasur awalnya ya, berarti dari kos-kosan ya Mas ya? Dari kos-kosan. Terus kemudian berkembang sampai di sini. Tentu kan kalau yang di sini nih kan udah bagus banget nih, keren nih. Ada apa namanya, muralnya, ada tulisan-tulisannya gitu ya, ada logo membaca adalah melawan. Tentu ini persiapannya cukup matang gitu ya, menjadi toko buku fisik yang bisa disambangi, ada perpustakaannya, ada kedai kopinya begitu ya. Itu persiapannya berapa lama Mas? Dan bagaimana kemudian menciptakan konsep ini menjadi matang dan kemudian bisa dikunjungi orang-orang? Ini tempat ketiga. Yang pertama di kos-kosan. Terus kemudian pindah dekat situ Lotte Mart, kemudian baru pindah ke sini. Ya benang merahnya karena sudah nggak muat ya, terus kami pindah. Ini kalau udah nggak muat lagi ya sepertinya mau pindah lagi. Kecuali kalau Mas Renggo mau invest ya kan. Wes ngeri. Amin ya Allah. Dan sebenarnya ini tuh sebenarnya kami setting bukan toko buku seperti pada umumnya ya. Oke. Gudang sebenarnya. Oh gudang. Ini sebenarnya itu gudang yang kemudian kami display ya bisa lah dikunjungi ala toko buku gitu. Tapi prinsip utamanya gudang. Makanya displaynya itu per penerbit. Iya. Displaynya itu per penerbit, nggak per genre gitu. Kalau toko buku kan biasanya per genre. Nah kalau kami per penerbit biar ngemudahin buat pengambilan di packing dan seterusnya. Nah itu jadi sebenarnya gudang ya sambil buat tempat kerja tim dan ya kemudian baru teman-teman awalnya juga nggak ada kedai kopinya, cuman perpus sama toko buku. Terus teman-teman pada nyaranin kalau ada kopinya menarik nih gitu. Dan kupikir juga demikian, ya udah terus kami bikinin kecil-kecilan kopi dan sekarang masih ada kopi. Dan waktu itu juga ada sempat beberapa kali diskusi offline, tapi ya setelah pandemi juga belum mulai lagi. Dan ini pun sebenarnya juga belum matang ya, karena saya menolak padam ya. Jadi kalau udah matang kan besok busuk kan. Oh iya, deng bener. Jadi belum matang pokoknya gitu. digawe mentah, kemampu gitu ya. Jangan sampai matang ya. Nanti mau busuk ya. Jadi ya kami masih perjalanan dan fokus kami justru di online gitu. Fokusnya kami masih di online dan kami masih terus ngembangin di online, dan offline-nya memang belum ada banyak improve lagi karena memang ya selain keterbatasan modal juga keterbatasan SDM. Jadi ya sekarang sedang fokusnya di online gitu. Nah, saya melihat kan Berdikari ini juga sebagai salah satu toko buku alternatif. Dalam hal ini misalnya indie gitu ya. Yang seadanya tapi kemudian menjadi kunjungan bagi orang-orang. Di tengah banyak sekali toko buku mayor besar yang kemudian kolaps gitu ya, atau mungkin sepi kunjungan gitu ya. Berdikari ini tetap hadir di tengah-tengah para pembaca dan juga pecinta buku. Saya itu sempat ngobrol sama beberapa pelanggan kami gitu ya, orang-orang yang saya temui bahwa kalau cari buku-buku, saya tanya kalau mau beli Madilog di mana, orang langsung bilang ke Berdikari. Kalau mau beli buku-buku sejarah kemana, orang bilang Berdikari Mas gitu kan. Kalau mau cari buku-buku filsafat kemana? Berdikari gitu ya. Nah, bagaimana kiat-kiat Berdikari bisa tetap hadir, tetap eksis di kepala orang-orang di tengah sekarang toko-toko buku besar merasa wah ini angel banget itu jualan buku gitu. Sulit banget nih jualan buku. Ya karena itu tadi ya, kami menolak matang ya. Jadi mungkin yang lain-lain kan udah matang ya. Keren banget ini Pak filosof ini. Menolak matang loh itu. Jadi yang lain-lain sudah ini kan membusuk gitu kan. Dan kami itu dari dulu sebenarnya
nggak menolak pasar, tapi preferensi kami ya diri kami sendiri gitu di internal gitu. Sehingga narasi-narasi yang kami bangun yang sekiranya kami mampu dan kami cukup memadai di situ. Jadi nggak mengikuti pasar, walaupun kemudian genre-nya sekarang semua ada. Tetapi pondasi kami kan di narasi ya, di isu ya. Makanya prinsipnya dulu kalau bersama tim itu kami nggak jualan buku sebenarnya, tapi jualan isu gitu. Oh berarti sebenarnya soft selling ya gaya penjualannya? Soft selling, makanya di manifesto yang kemudian menjadi about us kami itu apapun perlu dibaca, fenomena maupun wacana. Nah mengkaitkan itu menjadi sebuah narasi yang kemudian disodorkan ke teman-teman pembaca. Dan buku kami pengen benar-benar bagaimana buku itu bukan sekadar buku, tapi ya sebagai senjata gitu, sebagai referensi, sebagai sebuah alat untuk membaca kehidupan keseharian, untuk menjalani keseharian dan lain sebagainya. Nah kami ingin membawa buku seperti itu. Jadi nggak sekadar ya misalkan seperti Sherlock Holmes atau Franklin misalkan buku anak, atau Famous Five misalkan. Nah itu kan kalau kita bisa memetik atau memahami buku tersebut, nah itu kan sebenarnya kan banyak yang relate ya dengan kehidupan keseharian. Nah itu kami ingin membawa itu ke ranah pembaca. Jadi pembaca, oh iya ya gitu, oh iya ya. Nah itu yang kami harapkan. Dan kami tidak memiliki sekat dengan pembaca ya. Kenapa? Karena kami berharap ya pembaca nggak sekadar beli gitu di Berdikari, tapi juga menjadi kawan seperjalanan buat teman-teman. Makanya sekarang semuanya ada gitu, genre-nya. Sekarang semuanya ada. Sebelum lahir sampai setelah mati ada itu bukunya. Ada teman yang belakangan ada teman yang protes karena bukan protes tapi ada teman yang nanya, wah sekarang Berdikari sering bikin konten parenting nih. Wah ini kan kalau dilihat kan jauh ya dari tanda petik kesannya Berdikari ya. Itu kan tapi jauh itu proses ideologisasi juga toh. Ya ini proses ini kan, ini proses membersamai kawan-kawan kan yang dulu baca Madilo kan sekarang udah punya anak ya kan, sudah menghadapi realita kehidupan keluarga ya kan. Nah kami ingin hadir di sana. Nanti kalau udah punya anak kami punya itu. Nanti kalau udah pensiun kami ada bukunya itu. Kalau butuh tahlilan ada bukunya. Jadi kami ingin hadir di sana semua. Jadi kami ingin mengarahkan buku sebagai teman hidup lah gitu. Jadi bukan sekadar pelarian atau hiburan semata gitu. Teknik beternak lele berarti ada ya? Kan persiapan pensiun biasanya tuh. Ada. Ternak lele, ternak sapi, nanam lombok ada. Ada ya. Itu bagian dari strategi ketahanan pangan toh bukan? Nah, beberapa konten-konten yang dibikin Berdikari ini kan konsisten untuk kritis ya, konsisten untuk kemudian meneriakkan suara-suara kaum-kaum marginal gitu ya. Nah, sementara kan kita tahu bahwa hari ini kita berada di rezim yang ya juga ini kan bawaan militer gitu ya. Ada kekhawatiran, kecemasan atau tetap seperti sedia kala sebagai Berdikari atau ada penyesuaian? Tentu ada ya, ada kekhawatiran tersendiri ya. Cuman kan sekarang kalau di 1984 itu kan Big Brother is watching you kan. Dan sekarang watching you-nya itu kan bukan dari pemerintah tapi buzzer, netizen dan lain sebagainya saling menjadi alguju kan. Nah, kami juga menyadari itu dan kekhawatiran kami kemudian juga
terbantu dengan teman-teman juga. Artinya teman-teman juga sekarang juga banyak yang kemudian terbuka, kemudian juga banyak yang kritis dan lain sebagainya. Sehingga secara tidak langsung juga memberi memberi semangat di berdikari, memberi sedikit solidaritas ke berdikari ketika terjadi sesuatu dan lain sebagainya. Solidaritas itu banyak gitu dari teman-teman pembaca, dari teman-teman dari berbagai kalangan lah yang sadar akan buku. Artinya ketika buku kemudian menjadi ancaman pemerintah misalnya, nah itu kan teman-teman pembaca sekarang kan juga sudah banyak yang mulai sadar gitu. Nah, kenapa buku? Ya karena dari awal kami tidak membawa entitas berdikari sebagai yang sebagai satu entitas yang kritis dan lain sebagainya, tetapi kami membawa buku gitu. Nah, sekarang kemudian formulanya kemudian kami sedikit lebih kreatif sedikit lah untuk benar-benar menyarikan buku untuk melihat realitas. Jadi nggak langsung to the point, tapi ya gimana sih melihat Indonesia dari kacamata Orwell misalkan, atau dari kacamata Karl Marx misalkan, melalui buku-bukunya gimana melihat Indonesia seperti itu. Dan itu sudah kami jalani ya sejak lama ya. Cuman kalau sekarang benar-benar kami kurasi betul untuk biar lebih menarik narasinya ya. Ya sedikit lebih biar lebih sedikit membuka kesadaran teman-teman juga ya. Karena kalau saya secara pribadi membaca banyak yang membaca tanpa kepala gitu, sehingga ya membaca sekadar dibaca gitu, tapi tanpa memantulkan pemahaman gitu. Artinya kalau kemudian kita memahami apa yang disampaikan di buku kan 1984 nggak sekadar romance atau sekadar sejarah 98, tetapi ini adalah memori kolektif di mana penguasa terlibat besar di sana misalkan. Atau 1984 bukan hanya sekadar novel distopia. Animal Farm bukan sekadar ternak hewan gitu. Nah, itu kan bisa kita bawa ke isu-isu sosial yang terjadi kan. Nah, itu yang kami coba ini ya. Ya sebenarnya nggak kritis-kritis amat kami ya, yang kami lakuin ya sekadar membaca ulang kemudian kami narasikan kemudian di posting ya, cara-caranya seperti itu. Karena kalau udah terlalu kritis nanti banyak yang datang lagi nanti. Nah itu dia. Berdikari itu tahun berapa sih Bung Dana berdirinya? 2014 ya? 2014. Nah saya masih ingat itu sekitar 2015 waktu kami di Dongeng Kopi itu masih di Waitasim, itu kan ada Toko Budi. Toko Budi itu sempat didatangi ini Mas, Intel Ya. yang pakai apa namanya? Ya aku juga datang itu. Ya. Nah di Berdikari juga ngelihat cari-cari buku kiri itu loh. Ngecek gitu. Kalau di tempat yang sebelumnya itu sering ya. Kalau di tempat yang sebelumnya itu sering dan kelihatan gitu karena memang tempatnya kecil. Kalau yang sekarang nggak tahu. Tapi kalau yang terakhir yang shock terapi ya kami didatengin beberapa kompi itu. Ya, beberapa kompi. Tahun berapa itu? 2015-an juga? Enggak? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Nyari buku apa itu? Nah, cuman bukan perkara buku, bukan perkara buku ya, perkara diskusi. Ada salah satu akun fake gitu, kemudian memaki di kolom komentar postingan akun militer. Nah, terus ditanya alamatnya, jawabnya alamatnya pakai Berdikari. Kurang aja. Wah, pada datang itu, rame itu. Terus diklarifikasi? Ya nggak diklarifikasi, nggak kami klarifikasi ya, hanya kami tunjukkan ketidakterlibatan kami aja gitu. Karena memang kami tidak terlibat, ya sudah selesai. Baru hari berikutnya ada polisi cyber untuk menindaklanjuti. Ya cuman itu. Dan
ya kalau serangan itu lebih banyak di ini ya, di dunia maya. online ya. Online ya. Makanya itu tadi kan kita menjadi algojo buat sesama kan. Itu di online terasa betul ya, DM, komentar gitu ya. Ya itu ya makanan inilah keseharian ya, makanan keseharian kami seperti itu. Nah, di Berdikari ini kan ada ini ya Mas ya, komunitas pembacanya ya yang cukup loyal saya lihat itu. Gimana Mas Dana merawat teman-teman sebagai satu sebagai komunitas pembaca, yang kedua adalah teman-teman pembeli buku yang loyal gitu ya. Sebenarnya Karena saya lihat kan sangat visioner. Tadi saya sempat saya masih ingat bahwa dulu itu sempat bikin aplikasi tuh yang itu kemudian menghubungkan teman-teman download dan punya database yang baik tentu. Iya, kami tuh sebenarnya tidak punya ini ya, tidak punya klub buku seperti klub buku pada umumnya gitu ya. Ada organisasinya, ada ketuanya, itu enggak. Tetapi yang kami sebut klub buku ya apa ya? Ya di online itu yang menjadi followernya Berdikari ya, kira-kira itulah yang kemudian menjadi klub buku online-nya Berdikari. Yang setiap hari kami juga bagaimana mengaktifkan itu menggunakan banyak hal narasi melalui konten, melalui program-program yang kami lakuin, dan tentu juga kami ini ya banyak naik turun juga ya, banyak naik turun gimana biar disukain dan lain sebagainya. Disukain dalam artian ya membuat mereka penasaran kepada buku yang kemudian mereka mau membaca lebih lanjut. Dan kami tuh sebenarnya juga tidak punya pelanggan loyal ya. Kami tidak punya pelanggan loyal sebenarnya karena sekarang kan kami sadar betul itu dari awal bahwa pelanggan loyal itu akan sulit untuk di ini ya, untuk di apa ya, untuk dipagari gitu ya, seperti zaman dulu misalnya. Sekarang enggak, karena apapun yang kami buku apapun yang kami posting kan kami nggak bisa menentukan kan belinya di mana, ininya di mana. Karena apalagi kalau udah masuk di marketplace gitu ya, tentu teman-teman banyak yang ya harganya lebih miring atau lebih banyak yang ngasih diskon dan seterusnya gitu. Jadi kami tidak bisa memagari itu. Makanya sedari awal kami tidak memiliki tujuan yang saklek untuk membuat teman-teman loyal gitu. Cukup loyal ke buku gitu, dan Berdikari hadir di sana untuk membersamai kalian untuk menjaga tradisi membaca itu. Justru Berdikari yang seharusnya loyal ke pembaca ya. Bukan sebaliknya, karena tidak dipungkiri kan sekarang juga banyak toko buku kan. Sekarang banyak toko buku, walaupun kemudian tadi di awal disinggung banyak toko buku yang membusuk karena sudah matang kan, sangat matang gitu ya. Dan nah ini ya sekarang lagi fase-fase menyenangkan saya kira untuk buku ya, karena banyak pegiat buku ya, baik toko buku, influencer dan lain sebagainya. Saya melihat ada satu kampanye Berdikari yang keren itu adalah tagar baca aja dulu. Betul. Sama pasti ada. Pasti ada. Gitu kan. Ini kan sesuatu yang menurut saya ini sesuatu yang provokatif gitu ya, dan juga membuat orang tuh, wah ini berarti kalau pasti ada tuh kalau cari di Berdikari pasti ada gitu kan. Pasti ada. Nah, apa yang melatar belakangi dua tagar tersebut keluar, Mas? Yang pertama baca aja dulu ya. Baca aja dulu itu perjalanan 5 tahun berikutnya. Jadi tahun ke-6 kami ubah. Tapi yang sebelumnya nggak kami hilangkan, kami terus sematin. Yang sebelumnya 5 tahun di awal itu membaca dalam melawan. Ya, hashtag membaca dalam melawan. Oh iya itu ya. Nah kemudian 5 tahun berikutnya kami ganti jadi baca aja dulu gitu. Nah nanti kalau umur 15 tahun nanti kami ganti lagi gitu. Wapres aja dulu misalnya kan. Ini isinya sarkas semua. Gitu. Nah itu untuk banyak teman-teman yang merasa tidak nyaman dengan membaca dalam melawan, karena
sepertinya kita belum terbiasa dengan tanda petik kata melawan itu ya. Padahal memori kita banyak sekali perlawanan. Betul. Yaitu ya Soeharto lah gitu. Nah kemudian kami ubah jadi baca aja dulu. Dan itu cukup lebih ini soft dan cukup disambut baik ke teman-teman ya sebagai sebuah campaign ya. Karena memang ya niat awalnya kan memang itu kan. Dan menumbuhkan minat baca. Ada selengkapnya itu baca aja dulu, opini belakangan gitu. Iya, oke. Jadi dan itu juga kritik sosial kan sebenarnya, di mana jempol lebih cepat ketimbang otak kan. Nah itu sebagai kritik sosial, nah makanya baca aja dulu, opini belakangan setelah membaca, kira-kira gitu. Ya sebagai pengingat kita juga, pengingat teman-teman juga untuk menjaga tradisi itu tadi. Gitu. Dan pasti ada itu, kami itu sedari awal itu punya visi itu nggak muluk-muluk. Yang penting di toko biru, di toko buku apa yang di toko biru ada, di Berdikari ada, tapi tidak berlaku sebaliknya gitu. Ya toko buku biru ya jenengan tahu lah. Iya. Nah, tapi tidak berlaku sebaliknya gitu. Nah, makanya pasti ada, apapun yang kamu cari di sana nggak ada ya pasti di Berdikari ada. Ada, kalau nggak ada ya alternatifnya ada pasti. Gitu. Selalu diupayakan. Selalu diupayakan ada lah gitu, alternatif yang lain. Dan banyak ya buku-buku yang memang di toko biru nggak ada, tapi di toko merah ada. Nah itu toko merah ini ya. Toko merah. Toko merah ini. Iya, nanti keliru toko merah Gecayan lagi. Makanya. Iya. Soalnya. Tapi di toko merah ada. Ya itu yang menjadi semangatnya sebagai toko buku alternatif juga gitu. Dan banyak juga buku-buku yang tidak ada di toko biru tapi di toko merah ada. Tapi sekarang progresnya di toko biru juga masih banyak yang ada, tapi di Berdikari juga belum ada. Ya sambil jalan lah gitu. Gitu. Kalau bagi Berdikari seberapa penting sih sosial media? Kalau saya lihat kan Berdikari followernya banyak banget ya. Dan kampanyenya masif gitu ya. Unggahannya luar biasa banyak dibandingkan toko buku pada umumnya gitu ya. Seberapa penting sih sosial media bagi Berdikari? Penting ya. Ya penting gitu. Ya gimana ya? Ya penting lah gitu. Nggak penting banget, nggak penting ini, tapi ya penting lah gitu. Kenapa? Karena sedari awal kan DNA kita digital. DNA kami digital, makanya di awal langsung kami bikin aplikasi dan seterusnya. Dan online menjadi kunci kami untuk direct selling gitu. Dan niatan di awal pun kami pengen membuat toko buku online gitu. Dan medsos itu sangat penting. Dan medsos penting karena kami tidak bermain ads, tetapi organik, tetapi kami membutuhkan membutuhkan kunjungan dari medsos, ya berbagai hal kami lakuin buat ningkatin perform media sosial kami ya. Jadi dan kebanyakan juga kunjungan dari baik marketplace maupun di website kami itu juga datangnya juga dari medsos gitu. Datangnya. Jadi ya kami berkampanye di sana, kami banyak wacana di sana, ya dari sana yang kemudian direct sellingnya lebih banyak. Jadi karena kami tidak ingin tumbuh secara instan melalui ads, jadi ya mau nggak mau harus benar-benar benar-benar menulis. benar-benar memberdayakan medsos sebagai jalan ya, jalan ninjanya lah kira-kira gitu. Karena memang itu yang menjadi ini ya. Kalau ini Mas, awal ya. Semenjak kemudian hadir toko buku offline gitu ya, penjualan antara online dengan offline, apakah kemudian berimbang atau tetap aja yang online yang paling bagus?
Tetap online. Oh, Tetap online. Karena memang banyak hal yang kami lakuin itu di online. Oke. Baik program ataupun improve, inovasi dan lain sebagainya itu di online. Ya itu tadi karena memang berangkat awalnya itu di online. Makanya kami sebenarnya di belakang layar gitu kepikiran tidak mau terlalu fokus atau tidak mau terlalu terbebani dengan offline. Oke. Maksudnya harus mikirin apa nih, kunjungan offline kok sepi, kepikiran. Kami nggak pingin terbebani dengan itu karena energi kami masih besar di online dan masih dibutuhkan buat di online gitu. Jadi ya kami banyak lah melakukan improve yang terbaru, misalkan berdikari hanya di Jogja tapi bisa kirim ke berbagai negara. Nah itu improve di online-nya dan beberapa hal lain yang kami lakukan di online. Ya terutama di website ya, terutama di website dan aplikasi juga masih ada dan itu yang kami bikin, jadi ya gitulah. Kalau persentase penjualan offline dengan online berapa persen mas? Offline dikit, dikit banget ya? Offline dikit. Apalagi setelah pandemi ya, namanya lebih sedikit lagi. Ya mungkin 10-20% lah. Dikit. Apalagi sekarang kalau offline-nya rame mah saya pusing kan, karena saya juga kan yang ini kan, ngurusin kan, ngasirin ya, bikin kopi dan seterusnya. Tapi ya kalau rame ya nggak apa-apa sih nanti. Nambah orang lah. Tapi ya gitu, kira-kira. Soliter betul memang Bung Dana ini luar biasa ini. Taurus. Nah kan sekarang ini juga ini ya, saya nggak tahu ini kalau keliru dikoreksi Mas Dana gitu ya. Seiring dengan pertumbuhan digital yang sedemikian pesat itu kan banyak sekali orang-orang yang kemudian juga perilaku membacanya bergerak ke e-book gitu ya atau buku online gitu ya. Nah itu apakah ada pengaruhnya bagi berdikari atau misalnya ada strategi khusus karena kan ini yang dijual ini kan buku-buku fisik ya atau jualan buku online juga, buku e-book gitu? Enggak. Enggak. Ya nggak tahu ya itu berpengaruh atau tidak ya. Secara langsung kami pun nggak pernah meneliti itu ya. Nggak pernah melihat itu, tapi bahwa kupikir pembaca lebih banyak ya sekarang, pembacanya tumbuh secara persentase, tapi ada hal yang lebih menarik lagi selain tumbuh, yaitu industri buku lebih menyenangkan sekarang gitu. Saya ngomong industri biar lingkupnya terjangkau semua gitu, baik pembaca maupun. Jadi kalau kita melihat di medsos itu pembaca pada hidup gitu, nge-review buku, saling berdiskusi soal buku, pamer buku barunya apa dan lain sebagainya. Bahkan hal sepele soal habis check out buku aja dipamerin gitu. Bukan soal pamernya, tapi ini sesuatu yang menyenangkan gitu di lingkungan buku. Dan kalau nggak 2000 berapa ya saya lupa, 2022 atau 2021 saya lupa. Google Play yang platformnya Google menjual e-book itu malahan cabut kok dari Indonesia. Ya saya nggak mengartikan itu kemudian sebagai tanda bahwa e-book di Indonesia jelek ya. Tapi nyatanya mereka cabut gitu. Tapi ada juga teman-teman di Indonesia yang kemudian berinisiasi membuat aplikasi ataupun platform sendiri untuk menjual ini digital ya. Tapi memang di fisiknya juga masih bagus saya kira, jualan buku fisiknya. Tapi ya ke depan kami juga punya plan untuk membuat platform untuk digital untuk menjual e-book. Tapi ya mungkin itu beberapa tahun ke depan lagi ya, nunggu investor ya. Gitu. Untuk sekarang ya fokusnya masih di fisik, dan fisik juga ya masih menyenangkan lah. Kami pun juga masih semangat lah untuk melayani teman-teman membaca. Sejarah Filsafat Barat aja masih banyak yang beli. Masih banyak. Madilog aja malah banyak itu yang nerbitin ada sekarang ya. Ada berapa penerbit itu yang nerbitin. Ya, teks-teks klasik filsafat juga makin banyak dan itu juga laku. Ya fisik masih
punya nyawa yang besar di Indonesia ya. Dan saya kira di dunia juga kayaknya juga masih banyak tuh yang ngebitin ini. Kalau untuk berdikari secara perpustakaan dan juga secara toko buku offline itu ada agenda-agenda yang rutin terselenggara, Mas? Atau... Sekarang belum. Oh belum. Oh belum. Kalau sebelumnya ada. Sebelumnya ada setiap 2 minggu sekali, setiap hari Jumat kami pasti ngadain diskusi ya seputar buku. Setelah pandemi karena kekurangan SDM juga, jadi ya belum ngadain lagi. Ya mungkin nantilah sembari kami berbenah, kemudian bisa nambah SDM lagi, mungkin akan ada lagi. Tapi yang pasti itu menjadi agenda utama kami ya. Kalau sekarang nggak ada ya nanti kedepannya pasti kami adain sebagai ruang bersama untuk teman-teman membincangkan buku ya gitu. Ya di Jogja juga sekarang juga banyak yang melakukan itu biar lebih menyenangkan lagi. Merawat Berdikari dari 2014 sampai sekarang itu kan berarti udah 11 tahun ya. Ya tahun ini. Tahun ini ya. Tahun ini. Bulan apa? Oktober ya. Sumpah Pemuda. Wes ngeri tenang. Ya ngepasin aja itu. 28 Pak gitu kan. Ngepasin. Nah, selama 11 tahun ini ada momen-momen tertentu yang bersinggungan dengan pelanggan, mungkin dengan secara offline maupun online yang sangat berkesan bersama Berdikari, Mas Danang. 11 tahun. Gitu. Si William Atkinson. Oke. Kok dadak nih William Atkinson ya? Lah iya makanya. Oke. Jauh banget gitu. Ya tapi setiap hari momen yang menarik ya, setiap hari momen yang menyenangkan bagi saya dan tim ya, dan banyak hal baru yang berkesan buat kami ya. Ya kayak yang terbaru ini misalkan kemudian kami sedang masif mengeluarkan buku-buku parenting, buku-buku anak. Nah itu menyenangkan sekali karena banyak yang memberikan respon mendukung, respon support. Ya banyak ini juga banyak yang mengapresiasi itu sebagai langkah untuk membantu Mas Gibran menuju 2045. Ya, kan? Ini misi mulia loh sebenarnya Berdikari. Misi mulia. Untuk mencintai dengan segala hal, dengan kritisismenya, tapi juga mencintai supaya mendorong maju luar biasa, Mas Dada. Itu momen penting ya kan, momen penting bagi kami, dan momen-momen sebelumnya banyak ya seperti itu tadi, seperti yang saya sempat singgung tadi, misalkan kami senang hati membungkus paket sejarah filsafat Barat misalkan. Ini berat, ini buku yang berat tidak hanya fisiknya tapi pemikirannya itu kan juga berat, tapi masih banyak yang membaca. Madilog masih banyak. Nah itu momen-momen penting kami. Jadi momen penting dan momen menyenangkan bagi kami tidak tidak secara momentual sebagai sebagai kenangan tertentu pada pandemi misalkan, atau didatengin militer atau sejenis itu ya, tapi ya banyak hal yang menyenangkan. Ya misalkan seperti sekarang dengan keterbatasan tim kami masih semangat menambah produk dan lain sebagainya, media sosial syukur juga masih berjalan. Ya itu momen-momen yang menyenangkan, dan banyak yang terbaru kalau Mas Renggo tahu itu kalau dulu itu kami dipanggilnya, komunikasinya itu pakai bung. Iya betul, bung. Nah kalau sekarang itu pakainya moms. Oh moms, waduh. Itu momen penting itu. Iya. Itu momen penting itu. Moms, anakku begini, begitu gitu. Buku apa yang cocok kira-kira ya? Wah ini, nah itu kan. Berarti penjualan buku parenting bagus sekali ya? Iya bagus. Okay. Ya itu tadi kemudian. Itu kan termasuk momen yang menyenangkan ya. Kemudian ibu-ibu ataupun keluarga pada nanya, bapak-bapak, istriku mau melahirkan nih, buku apa nih yang kira-kira yang cocok nih. Tapi yang paling mengenang betul ya terakhir itu sih, moms itu sih. Yeah. Tiba-tiba dipanggil moms gitu kan, dari bung loh. Dari moms itu kan menyenangkan. Ya itu ya, kalau
momen-momen yang mengenang banget ya kayak misalkan waktu di kos kasurnya udah nggak muat, kasurnya dikeluarin. Jadi ya tidurnya nggak pernah pakai kasur. Tidur di atas buku ya jadian. Ya ngalah lah gitu. Udah nggak muat tempatnya harus pindah dengan segala kondisi yang ada, harus banyak nego dan sebenarnya momen kunci kami itu tim kami itu nggak ada yang memiliki apa ya, yang tidak memiliki knowledge yang mumpuni untuk berbisnis sebenarnya. Tetapi kami memahami betul kekurangan itu sebagai hal menjadi tumbuh bersama ya. Makanya nggak mateng-mateng kan. Ya karena timnya nggak ada yang ini, jadi ya sambil jalan, sambil belajar bareng, sambil ini. Ya itu momen penting kami. Kalau momen buat apa ya, buat sekadar mendramatisir misalkan, dulu saya pernah Mas lagi jalan-jalan, lagi malam mingguan gitu ya, lagi malam mingguan, lagi jalan-jalan, ada yang komplain karena bukunya belum dikirim, karena bukunya kan weekend ya, memang weekend dan bukunya belum dikirim, biasanya nunggu Senin gitu kan. Nah ini marah-marah karena ngomongnya dia katanya pengacara mau diaduin lah ke polisi dan lain sebagainya. Ya saya panik dong sebagai awam juga, sebagai awal juga, sebagai bakul di awal juga. Langsung saya proses itu, langsung saya antar, saya datengin kurirnya itu untuk memproses itu, untuk dapetin resinya, saya foto kirim ke si pembelinya itu. Karena ya bisa dimaklumi juga karena waktu itu kan juga awal-awal dan belum terbiasa dengan jualan online. Jadi online masih banyak dicurigai gitu. Jadi perlu banyak menanam trust di sana. Bahkan sampai sekarang pun kan juga orang-orang juga masih sulit percaya pada online. Terbukti chat kami itu banyak yang membalas topik ini bukunya ori atau enggak gitu. Ini bukunya bajakan atau asli. Ya itu. Padahal kami sudah sekian tahun dan sudah declare ori dan lain sebagainya, dan itu selalu dikampanyekan setiap hari, tapi ya begitulah ini di online karena memang ya memang masih butuh ya trust penting di situ. Ya itu momennya setiap hari ada momen ini ya, seru. momen seru lah setiap hari. Saya masuk ke Berdikari ini kan saya lihat ada keranjang namanya blind book, kencan buta dengan buku gitu ya. Dan dibungkus dengan poster merah. Gitu. Poster merah hitam gitu ya. Nah itu gimana ceritanya blind book itu? Blind book. Blind book ya. Itu buku-buku apa? Itu buku-buku kejutan ya Mas? Atau gimana kejutan. Konsep idenya gimana pertama kali muncul itu? Ya itu bebas kencan buta sama buku, dan ya idenya gimana teman-teman beli buku tanpa harus tahu isi, ya sebagai challenge nggak tahu isinya, tapi harus dibaca, harus diterima. Ya seperti halnya hubungan, ternyata setelah diresmikan, ternyata begini. Ya harus diterima. Nah ini versi blend booknya, kami bikin seperti itu ya, kencan buta sama buku. Jadi nggak tahu judulnya apa, nggak tahu isinya apa, kita nggak bisa ngelihat covernya. Tapi ya diterima dengan senang hati kalau. Itu biasanya diisi terus, penuh terus habis gitu ya Mas ya? Atau ya itu diisi terus, tapi ya nggak habis-habis juga. Nggak habis-habis itu. Biasanya tematik tertentu atau memang pokoknya ini buat random. Random memang. Random ya, sesuka aku juga sih. Tapi jaminannya itu bukan buku obralan gitu ya. Ya itu buku baru. Buku baru. Ya buku baru kami sediain buat challenge. Makanya ya stoknya nggak banyak-banyak. Blind book itu biasanya harganya berapa Mas? Atau harganya flat? Tergantung? Flat. Kalau itu flat 55.000. 55.000 semuanya. Isinya random ya. Kalau harganya ada yang lebih, ada yang lebih murah. Kalau untuk ininya judul-judulnya nggak selalu sama. Nggak selalu sama. Nggak selalu sama. Cuman nanti kami kasih garansi. Kalau ternyata udah punya, boleh ditukar. Gitu. Kalau ternyata udah punya, tapi kalau belum punya ya silakan
Ini menarik baca, kalau kita gitu. bingung mau beli buku apa di sini karena judulnya terlalu banyak Nggak gitu ya. Teman-teman bisa nyoba untuk blind book Blind book. di Berdikari nih, keren ini. Jupuk waton doang. Wes duwe iki Mas, ijol ge meneh kan gitu. Kalau ternyata zong ya silakan dinikmati. Tapi ya nggak ada yang zong lah. Buku yang paling bagus terjual apa Mas di Berdikari? Buku yang secara ini ya, secara kuantitas ya. Ya, secara kuantitas. Oh, apa ya? Dasar-dasar logika. Waduh, Iya. ya. Mahasiswa Dasar-dasar baru, logika. pengantar ini. Oh. Dasar logika. Tapi ternyata nggak hanya mahasiswa yang gitu. beli itu. Dan tidak hanya mahasiswa filsafat yang beli itu. Dasar-dasar logika, sejarah filsafat barat. Perempuan di titik nol. Iya. Terus bukunya Muhyiddin, Tuhan izinkan aku menjadi Pelacur. pelacur, itu juga terjual banyak. Politik kuasa media, propaganda, Nietzsche itu juga banyak yang terjual. Kebanyakan filsafat lah. Kebanyakan filsafat. Filsafat yang ringan misalkan ya filosofi teras misalkan. Itu juga masih filsafat. Ya nggak jauh-jauh dari sosial politik dan filsafat. Kalau di toko buku biru itu kan ada peringkat penjualan buku. Kalau di toko buku merah ada peringkat penjualan buku nggak, Mas? Ada, Yang tapi diupdate gitu. tidak momentual ya. Oh, tidak Jadi terarsip ya dikumpulin semua di situ. Bisa dilihat di online, di website. Oke. Di website ada ininya bestseller. Nah, di situ udah dikumpulin semua dari awal berdiri. Berdikari. Ya buku-bukunya ya, buku-buku seperti itulah. Filsafat, sosial politik. Kalau buku-buku yang di perpustakaan, apa buku yang paling banyak dibaca oleh pengunjung Berdikari, Mas? Di perpus, wah nggak tahu ya, nggak pernah di ini juga. Tapi yang rusak itu ada itu sejarah gerakan kiri. Oh, yang rusak itu biasanya sering kebaca, Mas, Makanya. ya kan? Sering Ya, mungkin- dibuka-buka gitu. Iya, mungkin buku itu yang paling sering dibaca sama Bumi Manusia, Madilog juga sering dibaca. Dunia Sopi sudah hilang beberapa kali malahan. Iya. Sejarah filsafat Barat itu juga udah keisi beberapa kali juga karena beberapa kali hilang. Di Berdikari ada Dunia Sofi nggak sih? Ada Oh, ada. Dunia Sopi ada. Dijual? Ada masih Ada. stoknya ada? Stoknya masih ada. Kemarin teman-teman cari susah ya di toko buku mayor-mayor, Pak. Gitu. Nah, di Berdikari Datang ada. sini lah. Malah habis ganti cover. Dunia Sopi ada. Ya itu juga salah satu buku novel yang laris juga di Berdikari. Ya selain buku-buku Karl Marx ya, buku-buku Karl Marx juga laris. Kalau di Berdikari perpustakaan itu ada sistem pinjam dibawa pulang atau dibaca di tempat sih, Mas Dana? Enggak, cuman bisa dibaca di Berdikari. Karena memang difungsikan untuk ya baca aja dulu, kalau minat boleh beli. Kalau mau dibawa pulang, mau dibawa Belilah ya kan gitu. Jadi nggak boleh dipinjem. Ya ini perpus sukarela gratis, tapi ya nggak gratis-gratis amat. Iya. Jadi ya ada sisi promosinya juga gitu. Ada satu pertanyaan yang tidak akan pernah hilang iya. sampai hari ini kita berkunjung kemana-mana, itu adalah merawat perpustakaan itu kan sesuatu yang penuh kesabaran, ketelatenan gitu ya, Mas. Udah berapa buku yang hilang? Wah banyak. Dan sampai hari ini kami nggak pasang CCTV. Oke. Jadi ya udahlah gitu. Kalau bahasanya bukan hilang ya, dipinjem nggak balik. Dipinjem nggak gitu. balik ya? Iya, dipinjem nggak balik. Tapi banyak karena melihatnya sederhana karena itu tuh full. Pera itu masing-masing itu full. Penuh ya? Dulu diisinya full. Biasanya digunain ya kalau buat konten aja. Tapi kalau nggak ya, tapi full. Tapi sekarang banyak yang kosong, masing-masing rak banyak celah-celah yang kosong, berarti kan banyak yang nggak kembali dipinjam teman nggak kembali gitu. Tapi beberapa kuliah bukunya nggak ada, tapi beberapa saat kemudian ada lagi nih. Oh, berarti dipinjam. Berarti kembali nih gitu. Tapi ya banyak juga yang nggak kembali gitu. Ya pusing juga, tapi ya sudahlah gitu. Ya, gimana lagi? Saya kan tadi mendengar dari Bung Dana, Mas Dana, Kamerat Dana gitu ya. 3 kalimat yang sering saya ungkapkan ini untuk menyebut Mas Dana ini. Ada beberapa perubahan tagar itu yang kemudian direpresentasikan sebagai visi gitu ya. 5 tahun. Apa visi ke depan untuk Berdikari?
Tadi sempat cerita mau pensiun itu, piye ceritanya pensiun terus? Mau ternak lele, Bo? Mau ternak lele. mau ternak lele. Mosok pensiun iki, waduh, ojo lah, isi militan ngene. Masih butuh nih semangat-semangat berdikari nih. Semangat-semangat. Misinya paling utama ini ya, merahkan Indonesia ya. Ngeri tekan, ya Allah. Merahkan Indonesia. Ya itulah. Itu juga jawaban yang sama ketika dulu pernah Gus Muh bertanya ya, itulah jawabannya untuk memerahkan Indonesia. Ya walaupun sekarang topinya NB tapi ya darahnya masih sama lah untuk sama ya. untuk memerahkan Indonesia. Ya dalam artian ya kita butuh yang merah itu untuk membantu 2045. Tagar baca aja dulu kan sebenarnya kalau saya lihat, koreksi kalau keliru, Bung Dana gitu ya, itu adalah bagian baca aja dulu itu bagian dari meningkatkan minat baca masyarakat gitu ya. Kira-kira apa sih harapan dari Berdikari untuk minat baca anak-anak muda masyarakat ke depan? Justru malah saya kepikirannya malah nggak tagar itu malah tidak diarahkan untuk meningkatkan minat baca justru. Tapi justru tagar itu kami buat di awal tadi, di tengah kusinggung untuk membersamai teman-teman pembaca ini. Jadi ya itu sebagai pengingat gitu. Kalau kemudian ternyata sudah lama nggak baca buku atau memiliki tradisi baca tapi sudah lelah, udah capek dan seterusnya. Kemudian sekarang jempolnya lebih cepat. Ingat loh. Lebih baik baca aja dulu, opini belakangan. Justru itu sebagai pengingat untuk membersamai teman-teman pembaca karena melihat tingkat baca di Indonesia, saya juga nggak mau membicarakan itu karena itu tanda petik seperti sudah hal yang basi gitu ya. Ditambah lagi, nyatanya wapresnya juga nggak baca buku kan, ngapain lagi kita ngomongin itu kan. Tapi sebenarnya minat baca masyarakatnya ya dhuwur kok ya gitu ya Mas. Soalnya buktinya bukumu hilang kok. Kan nggak mungkin dia ambil tanpa punya maksud. Oh iki tak woco sih lah. Terus tiba-tiba balik kan gitu. Ya itu minat tapi kalau dilihat dari kacamata yang dangkal, minat baca kita tinggi. Iya. Makanya tadi saya menggunakan kata menyenangkan terus karena memang belakangan apalagi medsos ya membantu banget itu. Ya anggaplah teman-teman yang FOMO gitu, nggak pernah baca filsafat tiba-tiba baca Madilog misalkan, ya itu kan FOMO kan, ya wis lah rapopo gitu. Walaupun kemudian nanti DNF misalkan, atau nggak pernah baca buku filsafat tiba-tiba baca Dunia Sopi misalkan, ya iya itu novel tapi itu novel yang lumayan juga kalau filsafat misalkan, atau ya banyak yang seperti itu yang kami temui gitu, yang tiba-tiba baca apa, nggak pernah baca. Dan ya FOMO membantu meningkatkan minat baca ya. Karena berangkat dari Madilog yang DNF, kemudian mereka sadar kan, kemudian mereka baca buku-buku filsafat, kemudian mereka membaca buku-buku yang relevan untuk mereka butuhkan untuk menemani keseharian mereka, gitu. Sekarang ini kan udah mulai banyak bermunculan toko buku indie, toko buku kecil yang kemudian estetik dan muncul di beberapa titik di Yogyakarta khususnya gitu ya. Sebagai pemain lama senior gitu ya, 11 tahun ya Pak berdikari gitu ya. Ada kiat-kiat khusus nggak Mas? Ada pesan-pesan buat teman-teman yang memulai usaha toko buku, karena kan sebenarnya toko buku itu kan juga nggak mudah ya, maksudnya butuh ketelatenan dan lain sebagainya, belum lagi marginnya juga nggak banyak gitu ya, supaya kemudian tetap bisa eksis seperti Berdikari. Ada pesan-pesan Mas? Nanti kalau saya kasih kiat-kiat, nanti saya jatuhnya jadi motivator bisnis kan. Gitu kan.
Iya juga ya, malah jadi kayak Mario Teguh ya. Iya kan. Kalau Tapi gimana pendapatmu Mas dengan pertumbuhan toko buku yang sedemikian iya, rupa? ya itu justru menyenangkan gitu. Iya, iya. Kami nggak pernah merasa tersaingi ya. Iya, iya. Justru malah itu menyenangkan kan. Karena seperti yang tadi juga sempat disinggung, karena nggak bisa dipagari untuk membeli di toko tertentu gitu kan, nggak bisa. Wong kami juga misalkan bikin konten yang FYP, belinya di toko biru, ya udah nggak masalah. Karena nggak bisa dipagari. Dan semakin banyak toko buku, artinya semakin banyak exposure dan ini kan konten yang beredar kan. Karena sekarang zamannya konten dan masing-masing toko buku pasti juga membuat konten buku kan. Nah itu kan menyenangkan kan. Karena negara tidak hadir untuk memberikan kampanye soal baca kan ya. Ya sudah toko-toko buku yang memberikan kampanye itu. Dan itu menyenangkan. Berdikari nggak pernah merasa tersaingi. Tapi kalau ngomongin yang mau jualan buku atau kiat-kiat jualan buku ya kiatnya mungkin ini ya. Buku itu dibaca bukan dijual. Jadi Baca dulu baru dijual gitu ya, ya dan bisa rekomendasi betul, secara sehingga bisa paham kan. Karena kemudian kalau jadi bahan bakarnya itu bukan modal secara nominal tapi referensi atas buku yang sudah dibaca gitu. Karena sekarang kan soft sellingnya kan begitu kan. Kalau paham bukunya, kalau tahu bukunya kan lebih mudah untuk menjual tanda petik gitu. Tapi ya memang banyak yang mengeluh terkadang ya memang berangkatnya memang bukan dari pembaca gitu. Sehingga ya agak kesulitan. Dan lingkaran saya, teman-teman saya yang sesama toko buku yang saya amati juga mereka juga pembaca. Kemudian bikin toko buku. Si Babi itu juga ownernya juga pembaca, Jakal. Iya, babi mic-nya babi itu kan. Nah itu kan babi satu. itu kan juga mereka pembaca gitu. Dan ya itulah kalau nggak diawali dari membaca ya Sulit merekomendasi. sulit gitu. Sulit karena kalau sekadar hadir untuk berbisnis ya Apa tuh? berat wah, capek gitu, capek karena ya gitulah, capek kan, ya nggak usah ngomongin margin, nggak usah ngomongin profit, minatnya gimana sih, nggak usah ngelihat minatnya, wapresnya aja nggak, gitu kan, ya makin sulit gitu jualan buku gitu, jadi itu. Tapi saya sempat melihat gitu ya, Berdikari salah satu yang keras membicarakan bahwa buku di Indonesia mahal gitu. Betul. Betul itu beberapa penerbit juga Satu protes. hal yang mewah ya gitu. Itu sebenarnya harusnya seperti apa sih negara Mas untuk hadir memang negara sama hadir. negara lain itu Indonesia perbandingannya seberapa mahal sih kok sampai kemudian Berdikari bilang seperti itu? Iya, mahal ya. Saya nggak pernah ke Amerika tapi Oke. melihat berita-berita atau testimoni teman-teman dan lain sebagainya, ya di sana harga buku sama dengan harga kopi gitu. Beda dengan di Indonesia. Kita nggak ngomongin UMR-nya ya, Iya, tapi iya. dilihat dari sesederhana itu saja di Indonesia mau beli buku aja kan sulit sekali kan, harus menunda makan sehari. Betul. Atau mungkin beberapa hari untuk menunda beli buku. Jadi ini sesuatu yang penting sekali kan untuk pemerintah kan. Nah sialnya si paman malah meloloskan yang nggak suka baca buku kan. Nah ya makin gelap lagi kan Indonesia kan. Di India misalkan pemerintahnya terlibat dalam proses subsidi kertas misalkan, sehingga salah satu penerbit besar di dunia itu masuknya kenapa di India kok nggak di Indonesia? Karena di sana pembacanya lebih tinggi ya, karena pemerintah lebih terlibat dan harganya walaupun tidak semurah di Amerika tapi di sana juga masih murah, dan kesadaran membaca di sana tertanam betul. Dan di beberapa negara Singapura misalkan dan lain sebagainya, ya nggak ada yang segelap Indonesia harus menunda
makan untuk membeli buku gitu. Apalagi kalau anak kos misalkan. Apalagi ya makan gizi gratis misalkan. Coba kalau itu diarahkan ke buku kan. Wah itu kan sangat menarik kan. Karena buku parenting mahal. Iya betul. Buku parenting mahal, apalagi buku-buku anak. Buku Waduh. tipis aja 150.000, 200.000. Apalagi buku-buku yang, wah itu mahal sekali. Nah kalau makan bergizi gratis itu diarahin untuk ke situ, wah. Yang bikin mahal sebenarnya apa sih Mas, komponen-komponennya atau apanya gitu yang dari buku di Indonesia tuh? Ya saya kira negara ya. Oke. Saya kira pertanyaan itu cocoknya diajuin ke Wapres sih. Kenapa harga buku di Indonesia mahal? Gitu. Sehingga dia punya wawasan betul untuk menyiasati itu. Ya sialnya kita memang tidak tidak memiliki kesadaran betul bahwa buku adalah pondasi, bahwa buku adalah kerja kultural, tanggung jawab kolektif gitu. Dan nah kita nggak punya tanggung jawab itu gitu. Sehingga kalau kita membandingkan negara-negara yang lain, misalkan kita akan melihat justru bukan lagi soal harga buku. Misalkan di Amerika harga buku setara dengan harga kopi, enggak itu kemudian yang kita lihat, justru dibalik itu bahwa mereka memiliki kesadaran akan literasi itu, akan pentingnya membaca sebagai perjalanan bangsa. Ya misalkan kan banyak ya buku-buku yang melahirkan revolusi ya. Iya betul. Ya anggaplah Karl Marx misalkan, kan banyak ya, Rosa Luxemburg misalkan, itu kan banyak sekali. Nah, sialnya sepertinya negara kita kurang menyadari itu. Jadi artinya kalau buku kemudian dimurahin ya enggak jaminan juga gitu. Kalau kita tidak memiliki kesadaran akan buku sebagai senjata itu tadi, sebagai tanggung jawab kolektif kultural itu tadi, ya enggak menjamin juga. Ya itu samalah kayak ngomongin pendidikan. Ya guru aja gajinya sedikit, ya iya itu betul. Tetapi kalau kita hanya melihat satu aspek itu tanpa di belakang kita melihat pondasi besarnya, ya gajinya mau dinaikin juga sepertinya juga sama aja gitu. Jadi itu, tapi ya memang itu miris sekali ya harga buku. Ngomongin di keluarga nggak ada buku kan miris sekali. Tapi ya gimana lagi, buku mahal sekali. Yang saya ingat itu bikin tulisan itu jangankan ngomongin buku, ngomongin untuk menghidupkan kompor hari ini aja itu sulit itu. Jadi untuk membicarakan buku itu nggak nyampe gitu. Iya. Karena sudah Kebutuhan primernya belum tercukupi. Sudah terpotong di situ. Jadi ya itulah ya ini tantangan. makin gelap gitu. Tantangan makin gelap nih. 2045 Indonesia emas. Nah itu makanya Berdikari membantu itu tadi. Oh membantu ya. Gitu. Untuk membantu dari pola asuh. Dengan buku-buku parenting. Jadi teman-teman jangan lupa untuk beli buku parenting di Berdikari gitu ya. Kami akan terus menambah banyak referensi lah untuk membantu. Jadi sekarang bukan negara yang mengadvokasi rakyatnya, tapi rakyat yang mengadvokasi negara. Iya, jadi kebalik kan jadinya kan. Jadi ya, gitu kan. Sudahlah gitu. Ya sudahlah, apa yang bisa kita lakukan betul. Ya, ya seperti Beatles lah. Ya apa yang bisa kita lakuin lah. Kita lakuin lah ya. Untuk membantu. Membantu Mas Wapres. Ya, terima kasih banyak Mas Dana Gumilang atas kesempatannya ngobrol-ngobrol di Berdikari. Sudah ini. Isinya ini sangat luar biasa, Bung Dana ini. Teman-teman jangan lupa mampir ke Berdikari di Jalan Elang ya. Ya, ini Jalan Elang Jawa, Stadion Maguwo. Jalan Elang Jawa, dekat Stadion Maguwo gitu ya, di Berdikari. Buka dari jam 1 sampai jam 11 malam. Teman-teman kalau mau ngopi, mau baca buku, mau belanja buku, bisa ke sini. Sampai jumpa di tandang tanya jawab tentang berikutnya. Kali ini kami tandang ke Berdikari. Besok kita bisa tandang kemana lagi. Ikuti terus di Daratama dalam rangka Cipta Media. Dadah. Dah.
Yes.